Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi Ibu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah semuanya sepertinya sehat semua ya. Ya Ya Ibu. Bu. Sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita merapikan dulu tempat duduknya. Coba dirapikan dulu kursi sama mejanya. Sudah? Sudah Bu. Ya. Ibu. Ya, bagus. Sebelum mulai pelajaran, ketua kelas coba pimpin doanya, Nak. Siapa ketua? Saya Bu. Ya, Sriyanti. Ya, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sudah Bu. Ya, baik. Terima kasih ya, Sriyanti. Di sini siapa yang nggak masuk? Apa udah masuk semua ya? Alhamdulillah. Bu. Ketua kelasnya dicek siapa yang belum masuk. Sudah Bu, sudah. Ya, udah semua udah lengkap ya. Untuk memulai semangat nasional kita, ini kan bulan Agustus. Jadi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Hafal semua kan? Bu. Ya Ibu. Ya, sama-sama ya kita nyanyi dipimpin oleh Adik Rosnani. Ayo. Baik Ibu. Teman-teman, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu 17 Agustus. Hari Kemerdekaan. Nyanyinya kita mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari kemerdekaan kita. Nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Sedia mempertahankan Indonesia, sedia negara kita. Hore! Semangat-semangat semua ya anak-anak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Materi sebelumnya sudah dijelaskan kan apa itu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tentang cara mengurutkan dan membandingkan penjumlahan dan bilangan bulat. Ada yang masih ingat pembelajaran yang lalu? Bilangan bulat ada dua ya kan? Ada bilangan bulat positif dan ada bilangan bulat negatif. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana caranya mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tujuan dari pembelajaran kita yaitu siswa mampu melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Kemudian, siswa mampu menganalisis operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Kemudian, siswa mampu menemukan konsep operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif dengan benar. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Penjumlahan dan pengurangan di sini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan garis bilangan dan menggunakan kartu bilangan. Di sini udah Ibu siapkan, ada kartu bilangan,
ada kartu bilangan positif berwarna merah dan ada kartu bilangan negatif berwarna kuning. Nah, tapi sebelumnya kita bahas dulu tentang penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Dengan ketentuan operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju, tanda negatif berarti mundur. Nah, di sini bisa dilihat, kita coba ya. Nah, hitung 2 ditambah 3. 2 itu bilangan positif atau negatif anak-anak? Positif, Bu. Positif. Kalau positif berarti maju atau mundur? Maju. Tuh ya, coba kita lihat. Ini ada mobil, berarti dia maju ke angka 2. Wah, Bu. Ya, karena ini ditambah, kalau ditambah berarti mobilnya tetap tidak berbalik arah. Jadi dan ditambah 3 adalah bilangan Positif. tambah 3 berarti 2 ditambah 3, 2 dari angka 2 ke angka 3, 1, 3 ke 2, 4 ke 5, 3. Jadi melaju 3 langkah. Nah, coba lihat ya. Jadi mobilnya berhenti di angka 5. 2 ditambah 3 sama dengan 5. ya, pinter. Coba ini ada permasalahan lagi. Hitung 2 ditambah negatif 3. Siapa yang bisa? 2 bilangan positif atau negatif? Positif, Bu. Jadi maju atau mundur? Maju. Bu. Maju ke angka Kalau 3 mundur. Kalau angka 3 mundur, Bu. Karena dia negatif, Ibu. ya, pintar. Sekarang kita maju ke angka 2. 2. Kita maju ke angka 2 karena ditambah berarti tetapkan. Tapi karena ini ditambah negatif, bilangan negatif 3, berarti negatif itu Mundur. mundur 3 langkah. Ya, coba kita lihat. Kalau mundur 3 langkah berarti dia ke angka negatif 1, Bu. Negatif 1, Bu. ya. Batas ini ada yang belum ngerti? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah ngerti, Bu. Udah mengerti. Coba lagi. Hitung negatif 2 ditambah 3. Karena negatif berarti dia ke angka sebelah kiri. Dia mundur ya. Mundur 2 langkah dari angka 0. Karena ditambah, jadi dia maju lagi. Maju 3 langkah. Ke angka 1. Angka 1, Bu. Ya. Bisa? 1, Bu. Ya. Selanjutnya, negatif 2 ditambah negatif 3. Coba saya datul. Negatif 2 berarti dia ke angka negatif Sebelah kiri sebelah ya. kiri, Bu. ya, ke angka negatif 2 sebelah kiri. Ditambah berarti tetap. Karena ditambah negatif 3 berarti dia mundur. Ya. Coba adik terima. Mundur ke Ya, angka Bu. berapa? Mundur, Bu. 3 langkah, Bu. Jadi dia ke angka Angka 5, Bu. Negatif 5. Ya, Bu. Main 5, Bu. 5. Main 5 ya, Bu. Ya, min 5.
kita menggunakan kartu bilangan. Tadi udah Ibu siapkan ya. Di sini ada kartu bilangan berwarna merah, kartu bilangan positif, dan kuning kartu bilangan negatif. Aturan permainannya, positif dibaca positif 1. Negatif dibaca negatif 1. Lalu bagaimana jika positif ketemu negatif? Berarti dia netral. Kalau dia ketemu positif sama negatif, jadi hasilnya 0, sama. Nggak ada hasil, ya. Atau negatif ketemu positif, sama aja. Jadi hasilnya 0. Sebelum kita masuk ke sini, coba dibentuk kelompok dulu. Dibuat 3 kelompok. Ibu bagi ya. Nama-namanya. Adik Rosnani, adik Trima, dan adik Saidatul itu kelompok 1. Kelompok 2, adik Sri Lindawati, adik Zenwi, dan adik Yayu, kelompok 2. Kelompok 3, adik Sriyanti, adik Sri Hidayah, adik Sinta Wahyuni, kelompok 3. Kemudian adik Yuni Bantali masuk ke kelompok 3. Oke, kita mulai ya. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Ini Ibu bagikan dulu LKPD. Kalian baca LKPD-nya. Nanti ada berhubungan dengan kartu bilangan yang akan kita pelajari. Sudah dapat semua kartu LKPD-nya? Sudah, Ibu. Ya, Ada, ya. Bu. Ya, sekarang Ibu jelasin dulu. Di sini, misal 4 ditambah negatif 2, ya. Di situ, di sini Ibu tulis 4 ditambah negatif 2. Berarti 4 itu bilangan positif. Berarti kita tempel kartu merah 4 buah. 1, 2, 3. Suaranya kurang terdengar, Ibu. Nggak jelas ya? 4. Ada, Bu, ada. Ya. Ditambah negatif 2. Ditambah negatif 2. Karena ditambah, berarti dia bertambah. Negatif 2 bilangan negatif. Berarti kartu kuning yang kita gunakan. Sebanyak 2 kartu. 2, Bu. Jadi, Ibu taruh di bawah tanda positif yang pertama. Dan yang kedua, Ibu taruh di bawah tanda positif yang kedua. Nah, dari sini, adik-adik bisa lihat. Ada 2 angka, ada 2 gambar yang mempunyai pasangan, ya kan? Ada 2 angka, 2 gambar yang mempunyai pasangan. Dari ketentuan tadi, kalau ada bilangan positif dan negatif bertemu, berarti hasilnya 0. Ya kan? Karena ada 2 bilangan, ada 2 gambar yang hasilnya 0, berarti yang tersisa ada 2 gambar. Yang tersisa ada 2 gambar. Ada 2 bilangan positif. Dari sini ada yang belum ngerti?
Sudah ngerti semua adik-adik? Ya Bu, sudah. Ya. Kalau sudah, coba di LKPD diperhatikan ini. LKPD kan dilihat petunjuknya, siswa berdiskusi dengan, kelihatan nggak adik-adik? Belum Bu, belum kelihatan Belum ya? Bu. Tujuannya kan siswa berdiskusi dengan teman kelompoknya, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Petunjuknya, baca dan lihat kembali bahan ajar yang sudah diberikan, diskusikan bersama teman kelompok, kemudian siapkan alat tulis yang diperlukan, dan tulis hasil kerja. Kegiatannya, mari perhatikan terdapat dua macam kartu bilangan, yaitu warna merah kartu positif dan warna kuning kartu negatif. Jadi sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian mencoba tempel kartunya di atas kertas yang disediakan sesuai dengan operasi yang ditentukan di bawah ini. Kerjakan secara berkelompok. Ada yang belum ngerti? Sudah Ibu, sudah mengerti. Ngerti, Bu. Ya. Sambil mengerjakan tugas, bisa disimak video berikut. Supaya kalian lebih paham gimana sih cara mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan kartu bilangan. Kedengaran nggak anak-anak suaranya? Bu, Tidak ada Bu. Belum terdengar Ibu suaranya. kedengaran ya? Ya, Ibu aja yang jelasin ya. Aturan penjumlahan kartu positif 1, kartu negatif 1. Jika ada sepasang kartu, berarti nilainya 0. Operasi penjumlahan berarti menambah kartu. Misal 5 ditambah 6, berarti 5 kartu berwarna merah ditambah 6 kartu berwarna merah karena bilangannya positif semua. Jadi hasilnya kita jumlahin ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi hasilnya ada 11 kartu positif. Kemudian 6 ditambah negatif 7, berarti 6 kartu positif dan 7 kartu negatif. Di sini ada 6 pasang kartu yang mempunyai pasangan. Berarti sisa tinggal 1 kartu negatif. Sampai sini ada yang belum ngerti? Sudah mengerti. Sudah Ibu. mengerti, Ibu. Ya, selanjutnya kita ke bilangan pengurangan bilangan negatif ya. Aturan pengurangan yaitu kartu positif 1, kartu negatif 1. Kalau sepasang kartu hasilnya 0. Operasi pengurangan berarti mengambil kartunya diambil. Contoh, 5 dikurang 6. Karena 5 berarti itu angka positif, berarti menggunakan kartu merah. 5 kartu merah dikurang 6 sama dengan 1 pasang kartu, jadi hasilnya
Jadi hasilnya negatif 1. Selanjutnya, 5 dikurang negatif 6. 5 kartu berwarna merah dikurang negatif 6. Karena negatif 6, kita nggak bisa ngambilnya, jadi kita minjam dengan kartu merah. Jadi kartu merah digabung dengan kartu kuning sebanyak 6 buah. Ambil yang kuning. Selanjutnya negatif 5. Ini negatif 5 berarti bilang 5 buah kartu kuning sebanyak 5 buah. Dikurang 6. Jadi kita ambil, kita pinjam kartu positif sebanyak 6. Supaya kita bisa mengambil. Sehingga sisanya kita hitung bersama-sama, sisanya ada 11 kartu negatif. Dari sini, ada yang belum ngerti? Siapa yang belum ngerti? Kita lanjut ya. Ya, Ibu. Kalian kerjakan LKPD-nya. Udah dikerjain? Sudah, Ibu. Ya. Coba kelompok 1 tadi, kelompok adik Rosnani ya. Ibu. Dipresentasikan di. Baik, Ibu. Hai teman-teman, kami kelompok 1. Kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami ya teman-teman. Nomor 1, ada 3 ditambah 4. Maka ada 3 kartu berwarna merah ditambah dengan 4 kartu berwarna merah. Menjadi 7 kartu berwarna merah. Nomor 2, ada 3 kartu berwarna merah dikurang dengan 4 kartu. Berarti negatif 4 atau kartu berwarna kuning. Jadi hasilnya adalah ada 1 warna kuning yang tidak memiliki pasangan. Maka hasilnya negatif 1. Begitu ya teman-teman, presentasi kami dari kelompok 1. Terima kasih Bu Guru. Terima kasih Adik Rosnani. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagus sekali ya. Kelompok 2, siapa perwakilan dari kelompoknya yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Adik Zenwi. Baik, teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Luar biasa. Hebat. Kelompok 3, siapa yang mau presentasi perwakilan kelompoknya? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, adik saya Datul. Ya, Bu. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Sudah, Bu. Terima kasih hasil dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Semuanya luar biasa, pada hebat-hebat semua ya. Semangat sekali. Di sini kita ada permasalahan. Seorang penyelam mula-mula berada 3 meter di bawah permukaan laut. Lalu menyelam lagi sejauh 4 meter. Di manakah posisi menyelam sekarang? Jadi menurut anak-anak, menurut adik-adik,
Yang pertama ini ada angka 3. 3, Ibu. kemudian ada karena dia menyelam lagi sejauh 4 meter, berarti ditambah atau dikurang? Ditambah tapi Tambah, Ibu. Tapi negatif, Bu. negatif 4, Ibu. Nah, ditambah negatif 4. 4. Kalau kita menggunakan satu bilangan, berarti kita ambil angka 3 bilangan positif ya. 3 ditambah negatif 4. Berapa hasilnya? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Negatif 1, Bu. Negatif 1, Ibu. Ya, pintar semua anak-anak. Tepuk tangan. Baiklah, dari pembelajaran ini, ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Bilangan bulat positif dan negatif, Bu. Negatif. Bilangan bulat positif dan negatif, Bu. Dan pengurangan bilangan bulat. Menggunakan Kartu bilangan, Ibu. Kartu bilangan, Kartu bilangan, Bu. Kartu bilangan, Bu. Dan garis bilangan. garis bilangan, ada 2 ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas, Ibu. Semua, wah anak-anak. Ya, Bu. Baik, jika sudah jelas, di sini Ibu akan membagikan soal evaluasi untuk menilai hasil sebatas mana pemahaman kalian tentang materi yang sudah kita pelajari. Ibu bagikan satu persatu ya. Sudah dapat semua anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Nah, jika sudah, silakan dikerjakan sekarang. Sudah selesai, Ibu. Selesai, Bu. Ya, kalau sudah selesai, sini Ibu kumpul. Kumpul kembali. Udah. Siapa yang belum selesai? Saya Semuanya Bu. sudah selesai, Bu. Sudah semua ya? Baik. Jika sudah selesai semua, nanti Ibu periksa ya. Bagaimana perasaan kalian tentang pelajaran hari ini? Menyenangkan, Bu. Senang sekali. Kali. Kan, Bu, ada mobil-mobilnya, Bu. Ya, Ada ada bum-bumnya, Bu. ya. Jadi kita tadi belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Jadi, kemudian kita sudah mempelajari kalau bilangan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat itu bisa dilakukan dengan menggunakan kartu bilangan dan bisa menggunakan garis bilangan. Ya. Setelah itu, jika sudah semua, sudah selesai, sudah mengerjakan soal sudah semua, tutup pelajaran ini dengan doa. Coba Srian pimpin lagi doanya. Teman-teman, karena kita sudah selesai belajar, ayo kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Belum ada tisirilin, Bang. Doa selesai. Kita kan ada ini jam cerita. Pokoknya ada Ibu Sri dan Pak Mama dan Tanya di sana dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok, Ibu. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Ada Ibu cantik. Baik, terima kasih Ibu Sartika. Ya, saya persilakan kembali untuk teman-teman. Silakan diberi masukan dan saran untuk
presentasi peer teaching daripada Ibu Sartika. Silakan. Disilakan teman-teman. Izin Ibu Rosnani, Bu. Ya, silakan Bu Rosnani, silakan. Untuk Bu Sartika, di persepsi awal ya menurut Rosnani tadi di awal agak kurang ya di persepsi ya. Iya memang ini kita agak nervous memang soalnya disaksikan sama Bapak dan Bapak dosen dan Ibu ya kan. Tapi ya di persepsi sama ini Rosnani tangkap tadi waktu menjelaskan materi sedikit tentang bilangan negatif dikurang dengan bilangan negatif ya. Di situ konsepnya agak diperjelas sedikit agar siswa tuh memahami. Ya. Bilangan negatif kan dikurang dengan bilangan negatif kan. Itu kan jadi berubah tanda. Bagaimana cara Ibu menanamkan konsep seperti itu agar siswa memahami kalau Ibu bilang hanya meminjam kartu bilangan kuning, orang tuh minjam jadi kok jadi begini ya gitu. Jadi Ibu menurut Rosnani, Ibu harus menggunakan kalimat yang benar-benar mereka pahami bahwasanya bagaimana Ibu menanamkan konsep negatif itu. Misalnya gini, negatif 5 tadi ya kalau nggak salah saya. Negatif dari video ya Bu ya, kalau nggak salah saya negatif 5 dikurang tanda kurung. Negatif 6 sama dengan. Ibu tadi menjelaskannya seperti ini. Negatif 5 kartu warna kuning karena kan meminjam tadi Ibu bilang ya kan. Nah, itu sebaiknya kalau menurut Rosnani bagusnya Ibu menanamkan konsepnya terlebih dahulu. Jadi bilangan negatif ketemu dia jadiin kurang negatif berubah tanda menjadi positif. Jadi bahasa itulah yang agak gitu ya. Sekian saran dari saya Ibu Sartika, sudah bagus. Terima kasih Bu Rosnani, sangat bagus sekali Sama masukannya Ibu. ya. Ya, silakan yang lainnya. Ayo silakan masukannya. Ya, nama? Sri Hidayah, Bu. Oke, Ibu Sri Hidayah, silakan Bu. Iya, betul sekali tadi yang dikatakan Ibu Rosnani. Persepsinya, kemudian pengantar pada orientasi masalah itu yang belum terlalu muncul. Tapi saya tertarik sekali dengan penggunaan media tadi mobil itu, Bu. Dia akan menarik lagi kalau anak-anak disuruh coba juga, maju ke depan mencoba menjalankan mobilnya itu lebih bagus juga. Atau secara klasikal satu orang maju juga menempel kartu menempel kartu di papan tulis dan juga menjalankan itu mobil tadi Ibu, kayaknya mereka akan senang sekali. Iya. Iya. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih Ibu Sri Hidayah. Masih ada lagi? Masih ada? Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya ingin mengambil bagian mengomentari untuk Ibu Sartika. Seperti biasanya Bu Sartika secara keseluruhan Ibu Sartika sudah baik sekali dari volume, intonasi suara, gestur tubuhnya juga sudah dapat. Saya sepakat apa dengan yang dikatakan oleh Ibu Rosnani dan Ibu Sri Hidayah tadi. Memang rata-rata Bu saya lihat mungkin karena ini peer teaching dan kita juga diburu waktu. Jadi memang untuk persepsi ini memang agak terkesan sangat terburu-buru ya. Sangat terburu-buru. Jadi ini mungkin kita harapkan pada saat real teaching nanti mungkin keadaan akan berbeda 100. Kalau perlu 360 derajat dari ini ya. 360 kami kembali titik ini Bu. Jangan 360 ya Bu. Oke deh, pokoknya terserah teman-teman. Pokoknya yang penting saya yakin dan percaya bahwa ini hanya karena peer teaching jadi keadaan seperti ini. Begitu juga apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Hidayah tadi. Sebenarnya saya menunggu Ibu Sartika itu melibatkan siswa untuk mendemokan bagaimana cara menghitung positif dan negatifnya tadi. Jadi ini bisa diaplikasikan pada saat real teaching nanti Bu Sartika ya. Ya Bu, memang di real mau di konsepkan seperti itu Bu. Iya, iya. Tapi bingung Bu, gimana? Iya, jadi saya paham karena memang ini situasi dan kondisinya masih peer, jadi tidak bisa untuk dilaksanakan seperti itu. Oke, jadi secara keseluruhan Ibu Sartika sudah baik Bu ya, tinggal diperhatikan saja apa yang menjadi masukan dan saran dari teman-teman tadi. Oke, saya rasa cukup untuk Ibu Sartika, sukses. Terima kasih. Kita beralih ke yang berikutnya, Ibu Sinta ya. Ibu Sinta mungkin, oke. Silakan Ibu Sinta. Ibu Sinta
Bu, mohon izin Bu, lagi mengasihi Bu, sebentar Bu. Oh iya. Mohon maaf Bu, habis ini Bu ya. Sebelum Ibu Sinta, atau mungkin kita bisa sharing-sharing lagi sebelum menunggu penampilan dari Ibu Sinta terkait apa yang dirasakan sudah dengan Ibu Sartika sudah 5 peserta ini yang tampil, kira-kira bagaimana Bu perasaannya? Gaya Bu Sartika. Jauh, jadi masih gugup. Ya. Ini kalau masalah gugup ini wajar ya, seperti ketika ada pengawas ya atau kepala sekolah yang melaksanakan supervisi di kelas, tentunya rasa gugup ini sudah sangat manusiawi sekali kita rasakan. Tetapi mungkin bisa disiasati dengan ini Bu, tidak ada salahnya kalau saya secara pribadi kalau dalam keadaan seperti ini, saya pasti nulis apa ya langkah-langkah yang harus saya ini, karena biasanya walaupun sudah terkonsep, ketika tiba di lapangan itu agak blank, agak blur ya, agak ini. Tapi masih lupa. Jadi tidak apa-apalah kita punya strategi sedikit-sedikit melihat kira-kira apa ya yang harus kita ini supaya tidak lupa. Kemudian kalau untuk pada saat peer nanti real teaching nanti juga jangan lupa untuk pengelolaan penggunaan papan tulis Bapak Ibu, karena ini baru peer. Jadi saya rasa untuk kan biasanya kalau kita mengajar itu kan melaksanakan proses pembelajaran yang diharapkan itu kan setiba anak-anak di rumah itu kan ada yang bisa mereka bawa pulang. Jadi kalau misalnya kita hanya menjelaskan seperti ini kemudian tidak terkonsep apa yang pasti mereka lupa. Jadi setidaknya adalah yang kita bisa tuliskan. Bu. Pak Dokter, silakan Pak Dokter, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Saya masukkan sedikit untuk Ibu Sartika tadi ya. Iya Ibu Sartika Pak, Ibu Sartika. Oke, ya jadi ada yang sarannya tadi dari Ibu siapa Rusna kayak yang konsepnya Bu, konsepnya memang penting untuk yang kurang. Jadi lebih bagus mengarah ke Bu, ke yang tadi ya kan ada tadi mundur itu arah. Jadi biasanya tangga dia mengarah. Jadi kalau misalnya mundur di kurang ya. Iya Pak, sepertinya lebih baik dia memakai mobil tadi itu Pak. Jadi kurang dia mundur jadi ke arah positif nanti ya kan Pak? Iya kan sebenarnya arahnya itu dia kalau mundur ya mundur lagi. Benar Pak. Daripada kartu. Dia lebih mudah menanam konsepnya di situ. Ya, jadi arah-arahnya itu. Jadi kenapa dia menjadi lebih besar lagi? Ya, Pak. Kurangnya nilainya. Kan itu kan dari tandanya tadi dia lihat ternyata ini yang menandakan adanya konsep itu. Jadi itu ya Bu, yang lain ya alhamdulillah sudah perlu saja apa yang disarankan teman-teman tadi, apa yang harus diperkuat, kemudian yang paling penting itu adalah bagaimana pelibatan siswa itu yang lebih aktif dalam menemukan. Karena ini yang penting itu yang menemukan tadi. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya di luring nanti prakteknya siswanya yang disuruh kan ada tegel itu kan ada yang ini petak-petak yang jadi bisa dihitung. Jadi bisa dihitung itu yang lebih bagus. Oke itu Bu ya, karena ini sudah mulai rapat saya harus masuk. Iya, terima kasih Pak Dokter ya, terima kasih Pak.